Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Balapan tidak hanya dilakukan di sirkuit yang ada, tetapi juga di jalan raya. Tentunya mereka semua melakukannya dengan sebuah taruhan, sehingga harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun dalam film ini, tokoh utamanya bukanlah orang yang sudah menjadi pembalap profesional, tetapi seorang sopir ambulan. Orang itu bernama Go-sang, yang saat ini sedang mengantarkan salah satu pasien. Sebagai seorang sopir ambulan, dia harus bisa menyetir dengan kencang, terutama ketika membawa pasien yang kritis. Semua itu terlihat mudah baginya, karena sebenarnya dia memiliki bakat sebagai pembalap. Impiannya itu terhenti, karena faktor ekonomi. Selain sebagai sopir ambulan, Go-sang juga bekerja sebagai sopir taksi online, untuk mencukupi kebutuhannya. Berbagai jenis penumpang sudah pernah dia layani, termasuk juga seseorang yang ingin segera melahirkan. Tentu saja dia mengendarai mobilnya dengan kencang, karena dua nyawa kini berada di tangannya. Dia ingin segera membawanya ke rumah sakit terdekat, sebelum semua terlambat. Sambil mengarahkan orang itu untuk tetap tenang, Go-sang mampu mengendalikan mobilnya dengan sempurna. Di waktu yang sama, terdapat dua kelompok ingin melakukan balap liar. Salah satunya adalah Kim, seorang pembalap profesional, yang berasal dari keluarga konglomerat. Dia menantang seorang wanita yang bernama Jiain, tentu dengan sebuah taruhan. Apabila wanita itu kalah, dia harus menjadi pacarnya. Sebaliknya jika menang, Kim harus meninggalkan wilayah ini, dan tidak boleh mengusiknya lagi. Semua sepakat dengan taruhan itu, sehingga balapan langsung dimulai. Kedua mobil melaju dengan kencang, tanpa ada yang mau mengalah. Jarak di antara mereka sangat dekat, sehingga apapun bisa terjadi. Tanpa disangka, jalur yang mereka lalui sama dengan Go-sang. Kini malah terlihat tiga mobil melaju dengan kencang, dan ingin saling mendahului. Mereka berdua sampai kaget, ada orang asing yang bisa mengimbangi kecepatannya. Bahkan tidak memakan waktu lama, Go-sang berhasil meninggalkan mereka berdua. Kim memanfaatkan celah ini untuk melaju, dan akhirnya menjadi pemenangnya. Tetapi hasil ini tidak diterima oleh Jiain, karena yang sebenarnya menang adalah orang asing tersebut. Jiain bahkan berbohong, dan mengatakan bahwa orang itu adalah pacarnya, agar bisa menjauh dari Kim. Setelah sampai di rumah sakit, polisi sudah ada di depannya. Tentu menggunakan mobil biasa dengan kecepatan tinggi, membuat Go-sang terkena masalah. Berdasarkan laporan, mereka mengira dia mengikuti balap liar, dengan dua mobil lainnya. Sebelum menjelaskan semuanya, dia harus ikut dengan mereka ke kantor polisi. Paman Cheng, seorang yang sudah dianggap seperti orang tuanya, datang untuk menjemputnya. Dan setelah menjelaskan semua yang terjadi, tentu polisi melepaskannya. Tetapi, tindakannya yang menggunakan mobil pribadi dengan cepat itu juga melanggar hukum, sehingga Go-sang tetap harus membayar dendanya. Keluar dari sana, Go-sang mampir ke bengkel milik temannya. Orang itulah yang selalu mengurusi mobilnya selama ini. Di sana Go-sang juga sering memainkan sebuah game, yang tentu saja juga balap mobil. Tiba-tiba seorang wanita datang, dan menyuruhnya keluar. Akibat ulahnya mengganggu balapan sebelumnya, Kim beserta anak buahnya yang bernama Hao Tian mendatanginya. Mereka pun ingin meminta penjelasan dari Go-sang, yang tentu saja dia sendiri semakin bingung mendengarnya. Tidak tahan dengan itu, Hao Tian ingin memukulnya. Beruntung teman bengkelnya keluar, sehingga semua terhenti. Tanpa diduga, Jiain juga muncul di sana, untuk membela Go-sang. Semua menjadi semakin membingungkan, karena banyak orang tidak dikenal muncul di hadapannya. Jiain memiliki caranya sendiri, untuk menyelesaikan keributan ini. Yaitu dengan mencium pipi Go-sang, yang akhirnya membuat semua terdiam, termasuk Go-sang sendiri. Dan benar saja, Kim langsung pergi, tanpa mengatakan apapun. Ingin meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan, Jiain memberikannya kontak, apabila suatu saat membutuhkan bantuannya. Sebagai laki-laki, yang diingat Go-sang hanyalah ciuman sebelumnya, bahkan sampai pagi.
Tiba-tiba direktur rumah sakit memanggilnya untuk datang, dan terlihat marah. Gou Sang diberhentikan sementara, karena berita tentang balapannya sudah tersebar di media sosial. Hal ini akan berpengaruh terhadap reputasi rumah sakit, terutama dirinya sebagai direktur. Gou Sang pun tidak bisa membela diri, sehingga dia langsung pergi. Di rumah sakit itu, selama ini dia mengenal seorang anak bernama Meng Meng, yang menjadi pasien. Dia sangat baik kepada anak itu, dan sudah menganggap sebagai adiknya sendiri. Mereka sangat akrab, bahkan sering bercanda gurau. Setelah sampai di kontrakannya, Hao Tian memberitahu bahwa yang menyebarkan berita balapan kemarin adalah dirinya. Dia akan terus mengganggu hidupnya, karena sudah menggagalkan rencana bosnya. Seketika Gou Sang menuju ke tempat Jiayin, dan menceritakan semuanya. Dia tidak ingin terlibat dengan masalah ini, sehingga menyuruhnya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Kim. Mendengar itu, tentu saja Jiayin memiliki sebuah ide. Sebagai seorang pembalap, semua bisa diselesaikan dengan balapan. Kim yang tiba-tiba muncul, setuju dengan ide tersebut. Apabila kalah, dia akan menghapus seluruh berita yang ada di internet, dan mengembalikan pekerjaannya. Jiayin menyarankan agar balapan dilaksanakan 7 hari lagi. Tentu Kim setuju, sehingga dia langsung pergi. Ternyata ada maksud lain dari Jiayin, dari usulannya tersebut. Dia menyadari bahwa Gou Sang memiliki bakat, tetapi kemampuannya belum terasah dengan baik. Selama 7 hari ini, dia beserta seluruh mekaniknya akan membantunya, untuk melatih dan juga meningkatkan kemampuan mobilnya. Mendapat bantuan seperti itu, tentu Gou Sang tidak menolaknya. Paginya dia pergi ke sebuah sirkuit yang sudah disewa, menggunakan pakaian yang norak. Tentu saja mereka menyuruhnya segera mengganti, jika ingin mendapatkan pelatihannya. Setelah semuanya beres, Jiayin menjelaskan detail lintasan ini, dan menyuruh mengikutinya. Tetapi bukan dengan kecepatan normal, karena mereka melakukannya seperti sedang balapan. Gou Sang dengan sekuat tenaga mencoba mengejarnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyalip, terutama di bagian tikungan, salah satu titik lemahnya. Setelah selesai, Jiayin menjelaskan semua yang dia lakukan, melalui bekas ban yang ada. Gou Sang menggunakan rem terlalu awal, sehingga membuang banyak waktu di bagian tikungan. Dia harus segera menguasai teknik drift, agar kelemahannya dapat diatasi. Berikutnya Jiayin mengajarinya langsung, dengan ikut di dalam mobilnya. Dengan cepat, teknik dasarnya dapat dia kuasai, sehingga membuat Gou Sang sangat senang. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Meng Meng, dan menjawabnya dengan nada yang riang. Jiayin terdiam, karena mengira itu adalah pacarnya. Bahkan setelah Gou Sang menjelaskannya, dia malah semakin kesal. Setelah dari latihan, tak lupa Gou Sang menjenguk Meng Meng di rumah sakit. Meng Meng sendiri sampai hafal makanan yang akan selalu Gou Sang bawa untuknya. Dia bahkan melihat Gou Sang lebih bahagia dari sebelumnya, selama belajar drift dengan mobilnya. Dengan dukungan dari Meng Meng, Gou Sang makin bersemangat untuk terus berlatih. Setelah menguasai teknik dasarnya, dia harus membiasakan diri dengan timingnya. Tentu semua itu tidaklah mudah, sehingga dia harus mencobanya berkali-kali. Kesabaran Jiayin dan timnya terbayar, karena Gou Sang akhirnya berhasil melakukannya. Dengan data yang sudah dikumpulkan, Jiayin yakin bahwa Gou Sang bisa memenangkan balapannya. Alasannya karena mobil yang dipakai Kim lebih berat, dan tidak cocok untuk lintasan yang banyak tikungannya. Seketika Gou Sang teringat kata-kata itu, yang sama dengan majalah otomotif yang sering dia baca sejak dulu. Dia sangat mengagumi jurnalisnya, yang bahkan membuat mereka semua tersenyum. Di lain tempat, seorang wanita yang bernama Hilu menemui Kim. Semua tahu bahwa dari dulu Hilu menyukainya, namun Kim sendiri selalu menghindar darinya. Melihat bosnya tampak kesal, Hao Tian menceritakan masalah di balapan sebelumnya kepada Hilu. Termasuk juga dengan taruhan bahwa Jiayin harus menjadi pacarnya apabila kalah. Mendengar itu Hilu termakan cemburu, dan ingin menemui Jiayin secara langsung. Karena di sirkuit biasanya dia tidak ada, tanpa berpikir Hilu langsung pergi ke bengkel miliknya. Dia ingin langsung membuat perhitungan dengannya,
karena merasa ingin merebut orang yang disukainya. Tiba-tiba Kim muncul di sana, dan ingin membawa Hee-lu pergi. Tanpa menahan diri, Kim menjelaskan bahwa dia tidak memiliki perasaan dengannya, baik sekarang maupun untuk kedepannya. Pertengkaran kedua orang itu, bahkan membuat yang lain seperti melihat drama di sebuah film. Sudah dipermalukan di depan banyak orang, dan ditolak orang yang dicintainya, akhirnya Hee-lu menyerah. Karena usahanya selama ini sia-sia, dia pun pergi, dan tidak ingin mengganggunya lagi. Malamnya Jiain mengantarkan Go Sang pulang, karena mobilnya sedang dimodifikasi. Terlihat dari wajahnya, dia ingin melihat kamar miliknya. Go Sang pun mengundangnya, yang tentu langsung dia terima. Di sana Jiain mengatakan, bahwa dia ingin membantu Go Sang menjadi pembalap profesional, apabila berhasil mengalahkan Kim. Pengalamannya dengan balapan sudah cukup banyak, ketika dahulu tinggal di Jerman. Mendengar itu Go Sang terkejut, karena dia juga mengidolakan salah satu pembalap di sana, yaitu Michael Schumacher. Mereka akhirnya asik membicarakan hal itu, sampai selesai. Hari yang ditunggu sudah tiba, yaitu pertandingan balapan mobilnya. Kim sudah sampai di sana, sambil membawa para pendukungnya. Tak lupa dia menggoda Jiain, dengan sifat angkuhnya. Di luar prediksi, Kim menggunakan mobil lain, yang cocok dengan lintasan ini. Mendengar itu, semua strategi dari Jiain akhirnya berantakan. Dia pun menyerahkan seluruhnya kepada Go Sang, dan percaya dengan kemampuannya. Selama 7 hari ini dia sudah banyak berkembang, sehingga masih memiliki peluang untuk menang. Kedua pembalap sudah bersiap, kemudian balapan langsung dimulai. Seperti yang diperkirakan, Kim melaju di depan tanpa kesulitan. Di belakang Go Sang terus mengikutinya, dan mencari celah untuk menyalip. Namun kesempatan itu sulit terjadi, karena pergerakan dari Kim sangat baik di tikungan. Melawan musuh yang tanpa kesalahan, Go Sang harus membuat jalurnya sendiri. Di tikungan yang sudah sering dipelajari, akhirnya dia melakukan manuver yang berbeda, dan berhasil masuk dari sisi dalam. Akhirnya dia berhasil merebut posisi pertama, yang membuat timnya bersorak. Kini dia tinggal mempertahankan performanya, dan meminimalisir kesalahan yang ada. Semua akan berjalan dengan lancar, jika kondisinya terus seperti ini. Tiba-tiba, bagian dari mesinnya mengalami kerusakan, sehingga mobilnya langsung berhenti. Dengan mudah Kim menyalip, dan berhasil memenangkan balapan. Semua temannya berlari ke sana, karena mengkhawatirkan keadaannya. Kim yang berhasil menang, juga ingin berbicara dengannya. Karena tujuannya sudah tercapai, dia tidak ingin memberikannya masalah lagi. Seluruh berita sebelumnya juga akan dia hapus dari internet, untuk mengembalikan pekerjaannya. Sebenarnya, Kim bukanlah orang yang jahat, tetapi anak buahnya yaitu Hao Tian, yang selalu merendahkan orang lain. Mendengar hinaan darinya, ditambah pikiran kalutnya karena kalah dalam balapan, membuat Go Sang hanya terdiam. Dia pun langsung pergi, tanpa berkata-kata. Harapannya untuk bisa menjadi pembalap profesional, sudah hilang seketika. Walaupun pekerjaannya sebagai sopir ambulans sudah kembali, dia merasa hampa. Dia seperti kehilangan makna dari hidupnya, dan terus memikirkannya. Ingin mencari jawabannya, dia menceritakan kegelisahannya pada Paman Cheng. Mendengar itu, Paman Cheng memahami apa yang dia rasakan. Baginya, hidup itu seperti makanan. Berbagai jenis rasa ada di sana, dan dia akan mengalaminya satu persatu. Dia hanya perlu menggerakkan kakinya, langkah demi langkah. Tidak perlu tergesa-gesa, karena semua akan dia lewati pada waktunya. Setelah itu dia akan bisa membedakan situasi, antara sesuatu yang ingin dilakukan, dengan yang harus dilakukan. Jiain yang dari tadi mencari, akhirnya menemukannya di jalan. Dia pun langsung membawanya, untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, mobilnya yang rusak sudah dia perbaiki, dan seluruhnya dimodifikasi. Kali ini mobilnya jauh lebih kuat, dibanding sebelumnya. Go Sang tidak menyangka, walaupun kalah, mereka tetap mau membantunya. Tentu saja ini semua adalah ide dari Jiain, karena dia sudah melihat perjuangannya selama ini. Sayangnya kegembiraan itu terhenti, karena pihak rumah sakit menghubunginya, terkait Meng Meng.
Sebenarnya, selama ini anak itu mengalami masalah pada jantungnya. Bertahun-tahun dokter sudah mengusahakan berbagai cara, namun kondisinya semakin memburuk. Menurut diagnosis, ulang tahunnya ini merupakan hari terakhir, dia bisa bertahan dari penyakitnya. Untuk anak sekecil itu, mereka semua tidak tega memberitahukan kondisi sebenarnya. Daripada membiarkannya di sini, di hari terakhirnya, pihak rumah sakit ingin Meng Meng merasakan menjadi anak normal seperti lainnya. Jiain memberikannya sebuah gaun yang indah untuk dia pakai. Mereka mengatakan bahwa Meng Meng sudah sembuh dan bisa keluar dari sini. Semua yang melihat kepergiannya merasa sedih, namun harus menahannya. Mereka ingin melihatnya bahagia, walaupun untuk terakhir kalinya. Gosang dan Jiain menemani Meng Meng berkeliling, dan menuruti seluruh keinginannya. Melihat sebuah foto keluarga, Meng Meng ingin sekali merasakannya. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berperan sebagai ayah dan ibunya, dan diabadikan melalui foto. Awalnya mereka merasa canggung, namun lama-kelamaan mulai hilang, setelah canda tawa menyelimuti mereka. Ingin berbicara berdua dengan Gosang, Jiain pun pergi untuk memberikan mereka waktu berdua. Dari dulu Meng Meng ingin melihat bintang. Memiliki sebuah ide, Gosang membawanya ke atas bangunan. Lampu kota yang dilihatnya, seperti jutaan bintang yang ada di langit. Melihat itu Meng Meng merasa senang, dan akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Selama ini dia mengetahui kondisi tubuhnya, dan sadar bahwa dia akan segera meninggal. Permintaan terakhirnya adalah agar Gosang bisa hidup bahagia. Dia memberikannya sebuah hadiah, berupa origami mobil dengan tanda senyumnya. Kini Meng Meng bisa pergi dengan tenang, untuk selama-lamanya. Kehilangan seseorang yang sangat berarti, menjadi pukulan keras baginya. Seluruh kebersamaannya selama ini, menjadi kenangan terindah untuknya. Kini dia harus tetap kuat, terutama untuk mewujudkan keinginan terakhir dari Meng Meng. Ketika perasaannya sudah tenang, Jiain kembali menemuinya. Dia penasaran, hubungan antara Gosang dengan Meng Meng. Ternyata mereka memiliki nasib yang sama, yaitu berasal dari panti asuhan. 5 tahun yang lalu ketika menjadi sopir ambulan, pertama kalinya dia melihatnya di rumah sakit. Menyadari apa penyakitnya, dia hanya bisa menghiburnya untuk mengurangi beban yang ditanggung. Untuk mewujudkan keinginan terakhir dari Meng Meng, Gosang ingin mengikuti ajang balapan, seperti keinginannya dahulu. Tentu Jiain akan membantu, dengan seluruh kemampuannya. Ajang balapan yang akan diikuti adalah Fast Forward, yang merupakan ajang balapan populer di sana. Banyak pembalap profesional mengawali karirnya di sana, dan sukses di dunia balap. Orang yang sangat berpengaruh di balapan ini bernama Tuan Hao, yang merupakan ayah dari Kim. Dia memiliki timnya sendiri, dan menunjuk anaknya untuk menjadi pembalap utamanya. Dari daftar pembalap yang diberikan, Kim melihat Gosang ada di sana. Dia tidak sabar untuk balapan dengannya, dan ingin sekali lagi mengalahkannya. Ayahnya menyuruh Kim tidak meremehkan balapan ini, sampai-sampai harus menggunakan cara curang, yang digunakan anak buahnya di balapan sebelumnya. Kim pun bingung, dan langsung menanyakannya. Ternyata, yang membuat mobil dari Gosang rusak, adalah anak buahnya. Seketika Kim marah, karena anak buahnya bertindak tanpa sepengetahuannya. Di lain tempat, Jiain memberikan sebuah baju balap. Baju ini merupakan koleksi pribadinya, yang diberikan oleh pembalap idola dari Gosang. Tentu Gosang merasa senang, dan menyadari caranya memperoleh baju ini. Dia sudah mengetahui, bahwa jurnalis di majalah langganannya adalah ayah dari Jiain. Namun sudah lama, Jiain dan ayahnya bertengkar karena keputusannya menjadi pembalap, dan tidak pernah berbicara sampai sekarang. Gosang meminta untuk segera menghubunginya, sebelum semua terlambat. Tentu dengan alasan ucapan terima kasih darinya, sudah memberikan baju ini. Setelahnya, semua tergantung Jiain sendiri, bagaimana caranya memperbaiki hubungannya. Saran dari Gosang membuahkan hasil, dan akhirnya mereka berdua sudah berbaikan kembali. Sebelum berangkat, Gosang memberikannya tiket untuk melihat balapannya, kepada Paman Cheng, orang yang selalu membantunya.
Dengan memakai baju balap idolanya, kini waktu baginya untuk menuju ke sirkuit balapan. Dia sudah mempersiapkan diri, begitu juga dengan timnya yang sudah menunggu di sana. Tiba-tiba dari radio dia mendengar berita kebakaran yang baru saja terjadi di dekat sini. Korbannya begitu banyak, sehingga mobil ambulan yang dibutuhkan sangat kurang. Go Sang terdiam, karena saat ini dia dihadapkan dengan dua pilihan. Situasi seperti inilah yang dahulu Paman Cheng katakan. Akhirnya dia memahaminya, dan mengambil keputusan untuk melakukan yang harus dilakukan, yaitu menolong para korban kebakaran. Menggunakan kartu identitasnya sebagai sopir ambulan, dia membawa korban dengan mobilnya untuk menuju rumah sakit. Tidak hanya menyelamatkan satu orang, dia terus melakukannya berkali-kali. Di lain tempat, timnya mulai khawatir, karena Go Sang belum juga sampai di sini. Padahal balapannya akan segera dimulai, dan dia bisa saja didiskualifikasikan. Saat ini di kepala Go Sang tidak memikirkan itu, karena dia hanya fokus menyelamatkan korban di depannya. Hal ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, meskipun akan mengorbankan balapannya. Berita dari seorang berpakaian balap yang menyelamatkan banyak orang, sudah dilihat oleh timnya. Mereka pun terharu dengan keputusannya untuk memilih jalan itu. Paman Cheng juga bangga kepadanya, karena dia akhirnya memahami makna dari hidupnya. Setelah para korban sudah dibawa ke rumah sakit, Go Sang bergegas pergi ke tempat balapannya. Sayang sekali dia sudah terlambat, dan melihat Kim berhasil menjadi juaranya. Namun di dalam hati dia tidak kecewa, karena merasa keputusannya sudah benar. Jiain pun tidak kecewa dengannya, tetapi malah bangga atas apa yang sudah dia lakukan. Kini mereka berdua memiliki waktu untuk membahas semuanya. Sudah mengalami banyak hal bersama-sama, Go Sang ingin menantang Jiain untuk balapan. Apabila menang, dia ingin agar Jiain bersedia menjadi kekasihnya. Jiain pun tersipu malu, karena di dalam hati dia juga menyukainya. Mereka pun akhirnya langsung memacu mobilnya. Namun tidak ada ketegangan, melainkan kehangatan yang menyelimuti perasaan mereka berdua. Manusia memiliki tanggung jawab, bukan hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Suatu ketika, pasti kita akan dihadapkan dengan sebuah pilihan. Antara melakukan sesuatu yang ingin dilakukan, dengan sesuatu yang harus dilakukan. Semua bebas, untuk melakukan apa yang diinginkan sesuka hati. Namun sebelumnya, utamakan sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.